Redmi K60, kenceng mampus, desainnya unik, speknya mentok, dan harganya di China sana tergolong murah. Pertanyaannya, akankah smartphone ini menjelma menjadi Poco F5 series dan dirilis secara global termasuk di Indonesia? Gue Satish and this is K2G. Kita lihat kenapa Redmi K60 ini keren gila banget. Dan karena alasan itu pula, smartphone yang satu ini kemungkinan besar nggak akan rilis di Indonesia. Let's go! Redmi K60 ini, menurut pandangan gue, sulit banget rilis di Indonesia karena satu alasan. Dan alasan itu adalah perbandingan antara spek, kualitas, dan harga yang terlalu murah di Cina sana. Penasaran? Yuk kita bedah. Kita ngomongin spek pentingnya dulu deh ya. Siap? Pegangan ya. Chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ngeng. Terus komposisi RAM dan internal storage di Cina sana dari 8 sampai dengan 16 GB RAM. Internal storage-nya dari 128 sampai dengan 512 GB. Sekedar info, unit yang gue pegang ini adalah yang 8 128 GB. Kemudian layarnya OLED. Refresh rate 120Hz, resolusinya QHD+. Yoi, QHD+, cuy, bukan Full HD+ lagi. Kemudian baterainya 5500 mAh coy. 5000 mAh mah standar. Untuk chargernya cukup standar ya, cuma 67 watt. Yang spesial justru keberadaan wireless charging 30 wattnya. Untuk kamera, totalnya ada 3 di belakang ya. Tapi yang penting ada 2. Main camera 64 megapiksel dengan OIS. Yes, OIS. Dan lensa ultrawide 8 megapiksel. Satunya lagi makro, terus selfie kameranya 16 megapiksel. Lalu buat softwarenya udah pakai Android 13 dengan MIUI 14. Gue yakin kalian pencinta spek ala HP balap itu pasti udah excited banget. Tapi tunggu sampai kalian dengar harganya. Untuk varian yang paling rendah ini 8 128 GB di China sana dihargai sekitar 5,6 juta rupiah. Gila, harganya value deal banget. Sedangkan untuk varian yang di atasnya, 8256 GB itu dijual seharga 6,1 jutaan. Let's say harga di Indonesia itu pasti lebih mahal daripada di China sana dong. Taruhlah lebih mahal sekitar 500.000 rupiah. Berarti untuk yang varian 8128 GB itu harganya bakalan sekitar 5,6 juta rupiah. Sedangkan untuk yang 8256 GB harganya bakalan sekitar 6,6 juta rupiah. Nah, udah ada gambaran dong betapa worth it-nya HP yang satu ini. Tapi justru karena value yang luar biasa inilah, menurut gue handphone yang satu ini bakalan sulit buat masuk ke Indonesia. Kalau misalnya nih ya, dia masuk sebagai F5 atau F5 Pro lah. Kebayang nggak market yang bakalan disikat habis? Seperti yang kita ketahui bersama, HP 6 jutaan sekarang kan mayoritas diisi oleh HP mid-range dengan spek yang mid-range pula. Sementara Redmi K60 ini kalau kita mau bilang sebagai flagship killer aja rada kurang tepat ya. Karena justru spesifikasinya ada yang overkill. Contohnya kayak Snapdragon 8 Plus Gen 1 SoC-nya dan juga layarnya yang udah QHD+. Ntar jadinya nggak cuman HP-HP dari brand lain aja yang disikat. Justru HP-HP dari brand Xiaomi sendiri juga disikat. HP terbaik dari Xiaomi di tentang harga 6 jutaan so far adalah Xiaomi 12T. Kalau kita bandingin spek by spek aja antara Xiaomi 12T dan Redmi K60, overall Redmi K60 ini masih di atas Xiaomi 12T. Jadi pasti Redmi K60 ini secara positioning itu bakal membingungkan banget ya di line-up-nya smartphone baik Poco maupun Xiaomi. Gimana? Sampai di sini kalian udah bisa belum memposisikan diri sebagai Xiaomi Indonesia ataupun Poco Indonesia? Mereka pasti merasakan yang namanya dilema. Redmi K60 ini pasti menjadi bola panas kalau masuk ke Indonesia sebagai Poco F Series. Mau nanti namanya Poco F5 atau F5 Pro, menurut gue lebih mungkin nanti Poco masukin Redmi K60e-nya yang menggunakan SoC Dimensity 8200. Pasti sampai dari sini, dari kalian ada yang ngomong begini nih, K2G katanya nggak mereview sebuah produk berdasarkan spek di atas kertas aja. Kok sekarang berbeda? Well, yang bisa gue sampaikan, intinya experience yang ditawarkan di real life itu sejalan dengan spesifikasi yang di atas kertas juga. Oke, sekarang kita lihat secara singkat aja ya, experience-nya seperti apa.
Berbicara desain, tentu urusan selera ya. Yang pasti gue sih suka. Terlihat berbeda, tapi nggak lebay dan nggak norak sama sekali. Gue nggak yakin nih, material back covernya apa, dan nggak bisa menemukan dokumentasi resmi tentang hal ini. Zaman sekarang HP plastik bisa berasa kayak kaca, kaca bisa berasa kayak plastik. Oh well, yang penting di tangan nggak berasa murahan. Yang mencuri perhatian dari desainnya adalah kamera islandnya yang unik dengan aksen seperti ini, kemudian aksen karbon di pinggir back cover, serta bezel sekitar layar yang walaupun nggak tipis-tipis amat tapi setidaknya lumayan balance. Layarnya enak dipandang, seperti yang udah gua jelasin tadi, speknya high-end, dan realita di mata nggak berasa murahan panelnya. Outdoor visibility-nya pun juga bagus. Soal performa, 8 Plus Gen 1 di sini nggak kena korting sama sekali. Tetap dapat semua karakteristik yang unggul dari chipset flagship buatan Qualcomm yang diproduksi di TSMC Foundry. Kenceng iya, adem iya, relatif hemat daya juga. Kalian nggak perlu worry ya, karena udah ketinggalan zaman sama yang namanya Snapdragon 8 Gen 2. Perbedaannya nggak jomplang banget kok antara kedua chipset itu. Nggak cuman kenceng, vapor chamber cooling sistemnya yang top juga bisa bikin main Genshin Impact di ruangan AC rata ya di 60 fps selama 25 menit dari hasil tes gue. Nah, yang rada aneh nih, palingan di 3D Mark Wildlife Stress Test, baik yang ekstrim maupun biasa, maksimum skornya itu lebih rendah dari 8 Plus Gen 1 pada umumnya. Tapi stabilitasnya lebih tinggi. Nah, ini gue nggak tahu ya, emang bug atau di limit khusus buat 3D Mark ini. Ya entahlah ya, yang penting performanya in real life no problemo. Ada sedikit yang nggak sesuai dengan spec sheet, yaitu battery life. Dengan chipset yang terkenal efisien dan baterai yang 5500 mAh, gue berharap mendapatkan 7 jam lebih SOT. Namun pada realitanya masih sekedar 6 jaman doang. Kalau gue perhatiin sih sepertinya ada bug standby battery drain pada firmware awal ini. Mudah-mudahan ini bisa segera di-fix oleh Xiaomi China sana. Satu hal lagi yang real experience-nya nggak sesuai dengan spec sheet adalah kameranya. Nggak sesuainya tapi ini in a good way loh ya. Pakai sensor tanda kutip murah dari OmniVision OV64B, hasilnya di luar ekspektasi gue dan Alessa. Tajam, warnanya oke, dynamic range-nya mantep. Bahkan di low light, ini juga hasilnya surprisingly reliable. Most of the time, gue rasa mode autonya saja udah cukup, ditambah less process juga. Untuk mode night-nya sendiri, tidak memberikan perbaikan yang signifikan. Untuk perekaman kamera utama Redmi K60 di belakang maksimalnya itu di 8K 24 fps. As expected dari video 8K tentu footage-nya itu sharp, tajam ya. Kemudian gue sempat review tadi, dynamic range-nya pun oke ya, balance, bisa mengekspos gue dengan baik dan begitu juga dengan background-nya. Walaupun ini bukan yang terang banget ya, nggak backlight. Terus kalau gue perhatikan, footage-nya pun stabil. Dan yang nggak kalah penting juga buat gue, skin tone gue itu bisa direpresentasikan dengan baik atau benar ya. Tapi memang, kalau mau yang lebih optimal, bisa ngambil resolusi 4K 60 fps saja. Setelah ketajaman yang berbeda, overall kualitas footage-nya karakternya sama dengan yang 8K. Selain itu tentu makan storage-nya lebih sedikit juga. Kalau ada kekurangan dari sisi video yang perlu diperhatikan ketika kalian lagi syuting, itu bisa dinotis kalau lagi pergerakan kiri, kanan, kalian move smartphone-nya kayak ada patah-patah. Nah, jadi itu mungkin masih jadi perlu perbaikan ya buat software update untuk Redmi K60 ini ke depannya dalam hal kamera. Terus sama halnya dengan exposure-nya kadang bisa turun naik kelihatan gitu. So, ya kita tunggu aja update-nya kayak apa. Untuk perekaman kamera depan dari Redmi K60 maksimalnya di 1080p 60 fps. Cuma yang lagi gue coba ini adalah yang 30 fps dan untungnya stabil. Terus karakter footage-nya juga sama seperti perekaman video dari kamera utamanya di belakang ya. Kurang lebih sama.
Oke, masuk ke software. Softwarenya udah pakai MIUI 14 berbasis Android 13. Seperti yang gue udah bilang beberapa kali, nanti aja ya komen soal MIUI 14 ini di rilis globalnya. Soalnya ada perbedaan yang cukup berarti antara versi Cina dan versi global. Oke, bagian terakhir nih ya. Hal-hal lain yang perlu kalian ketahui tentang Redmi K60. Slot SIM card-nya dual SIM, nggak punya SD card slot, kemudian udah 5G ready, no headphone jack, speakernya stereo dan suaranya kenceng tapi cempreng. Haptic feedback-nya halus, nggak punya IP rating, seperti biasa ada infrared sensor, lalu fingerprint sensornya dalam layar, itu performanya cepat dan akurat. Oke, itu aja pembahasan dari gue terkait Redmi K60 yang satu ini. Gue pribadi sangat-sangat meragukan Redmi K60 ini bakalan rilis resmi di Indonesia, terlepas apapun namanya nanti. Tapi intinya ya, gue sebagai konsumen maupun tech enthusiast sangat berharap handphone yang keren ini bisa dibawa masuk resmi ke Indonesia. Kalau aja bener Redmi K60 ini masuk ke Indonesia, bisa jadi tahun 2023 ini adalah tahunnya Xiaomi dan Poco. Setelah di tahun 2022 kemarin kurang gacor performanya. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu touch notion kami yang berikutnya. Bye guys!